Halo Sinopsis, gimana kabar kalian hari ini? Di kesempatan kali ini saya akan merangkum alur dari film Emily, yang dimana pada film ini menceritakan tentang seorang wanita psikopat yang berpura-pura sebagai pengasuh bocah dengan menggunakan identitas palsu. Sekedar informasi, film ini dibintangi oleh Sarah Bolger dan dirilis pada tahun 2015 dan merupakan film yang bergenre horror thriller. Seperti biasa, tanpa banyak bacot, kita langsung ke intronya. Di awal film terlihat seorang babysitter yang sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon mengenai pekerjaannya untuk mengawasi anak dari sebuah keluarga, yang dimana ibu dan ayah dari keluarga tersebut akan merayakan anniversary untuk pernikahannya yang ke-13 tahun, dan diketahui wanita tersebut bernama Anna. Setelah itu terlihat seorang misterius datang dengan menggunakan mobilnya. Di sini orang tersebut berpura-pura menanyakan alamat dan langsung membawa Anna dengan paksa. Diperlihatkan Anna dibius dan dimasukkan ke dalam mobil tersebut. Setelah itu kita dialihkan ke dalam rumah sebuah keluarga yang dimana ayah dari keluarga tersebut menyewa seorang babysitter untuk mengurus anak-anaknya. Dikarenakan dia akan merayakan anniversary untuk hari pernikahannya yang ke-13. Hi, I'm Joyce. Hi. Dan diketahui babysitter tersebut bernama Emily yang berpura-pura sebagai Anna. Dan di sini dia ditugaskan untuk menjaga 3 orang bocil yang dimana masing-masing dari mereka bernama Christopher, Sally, dan Jacob. Sebenarnya keluarga tersebut memiliki seorang babysitter yang bernama Maggie. Tapi karena ada halangan, di sini Maggie menyuruh temannya yang bernama Anna untuk menggantikannya. Setelah itu ayah dan ibu yang bernama Thompson dan Joyce ini memberitahu Anna palsu semua hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak-anak mereka selama mereka pergi. That's right, family rule. But feel free to call my cell anytime with any questions. Setelah ayah dan ibu mereka pergi, di sini Anna langsung mengunci pintu, mematikan wifi sampai Anna masuk ke ruang rahasia milik Thompson yang tujuannya saya juga tidak tahu. Dan di tempat lain terlihat orang misterius yang sedang mengamati Thompson dan Joyce yang sedang melakukan makan malam dari dalam mobil. I don't even like picturing him with armpit hair. You know that little Stevie kid down the street? He's got Dan di rumah pada saat mereka bermain peta umpet dan kebetulan Jacob yang jaga, di sini Jacob menemukan Anna yang sedang berada di kamar ibunya. Di sini Anna menjelaskan bahwa ia sedang datang bulan dan menyuruh Jacob untuk mengambil tampon milik ibunya dan langsung memasang tampon tersebut tepat di hadapan Jacob. I have my period. Setelah itu Jacob memberitahu temannya yang bernama Howie melalui orari miliknya bahwa ia baru saja melihat lapis legit milik babysitternya secara langsung. I think I just saw my first China hole. Lalu Anna membebaskan mereka untuk melakukan semua hal yang membuat mereka senang. Salah satunya adalah dengan menggambar dinding. And then this is the princess. Who's the king? Di sini Jacob sengaja mencari perhatian Anna dengan menulis nama Anna di dinding. Tapi di sini Anna lebih tertarik dengan Christopher. Melihat Anna yang lebih tertarik dan Christopher, di sini Jacob langsung mengajak Anna untuk memberi makan piton peliharaannya dengan menggunakan tikus yang sudah mati. Tapi di sini Anna mengambil hamster milik Sally untuk diberi makan piton tersebut. You wanna get him? Yang dimana hal ini membuat Sally menangis karena hamster kesayangannya akan dikorbankan untuk makanan piton. Setelah itu Anna mengajak Christopher dan Sally untuk menonton film Ikeh Kimochi. Dan di sisi lain, Jacken yang sudah mulai curiga langsung menggeledah tas milik Anna dan di sini ia menemukan ternyata orang yang bersamanya sekarang ini bernama Emily.
Setelah itu Jacob langsung membanting barang milik Emily tepat di hadapannya sambil menanyakan siapa dia sebenarnya. Tidak bisa menjawab di sini Emily langsung membawa Christopher ke kamar sambil mengatakan ini waktunya untuk tidur. Seperti para bocah pada umumnya, di sini Emily membacakan dongeng sebelum tidur, yang dimana dongeng tersebut menceritakan tentang kisah dari mama beruang yang hidup dengan seekor anaknya yang bernama Cube di dalam sebuah gua. Dan mama beruang itu sangat menyayangi anaknya, tapi karena satu kesalahan, Cube pun mati karena tidak sengaja tangan dari mama beruang membuat Cube tidak bisa bernapas, yang dimana membuat mama beruang gila karena kejadian itu. Kisah yang dibacakan Emily ini adalah kisahnya sendiri, yang dimana ia tidak sengaja membuat anaknya mati karena tidak bisa bernapas, yang dimana kejadian itu membuatnya stres dan hampir gila. Setelah itu Emily pergi ke kamar Jacob untuk memastikan dia sudah tidur. Tapi di sini Jacob langsung menodongkan pistol ke arahnya. Setelah itu Christopher datang yang membuat Jacob langsung menyembunyikan pistol itu di bawah bantal karena tidak ingin adiknya melihat dirinya yang memegang pistol milik ayahnya. Nothing. Setelah itu Emily mengejar mereka yang berniat untuk kabur dan mengurungnya di sebuah ruangan, dan tiba-tiba bel rumah pun berbunyi. We've been playing. I've been nice to you guys so far. You haven't been nice at all. Dan terlihat di luar rumah seorang babysitter yang bernama Maggie datang untuk memastikan anak-anak yang pernah ia rawat sebelumnya itu dalam keadaan baik-baik saja. You know, the Thompson's usual sitter. See, I was supposed to watch the kids tonight, but Dan terlihat di sini sebelum anak-anak itu bertemu dengan Maggie, di sini Emily mengancamnya agar tidak berbicara kebenaran ketika mereka bertemu dengan Maggie. okay, stand up. Stand up. Tapi di sini terlihat ekspresi dari Maggie yang heran karena kenapa bukan Anna yang merawat mereka tapi malah orang lain sambil pergi dari tempat itu. Dan sebelum pergi di sini Sally menyelundupkan kertas yang berisi tulisan minta tolong dari mereka bertiga. Get in. Di dalam mobil belum sempat membaca isi dari surat itu, Emily langsung masuk dan membenturkan kepala Maggie ke jok mobil tersebut. Setelah itu Emily menggeret tubuh Maggie ke dalam rumah dengan cara menariknya dan mematikan lampu untuk kemudian membawa Christopher dari rumah itu karena di mana Emily ingin menjadikan Christopher anaknya. Belum sempat pergi dari tempat itu, Maggie yang berada di dalam rumah itu pun tersadar dan langsung melakukan perlawanan, tapi naas dia pun terbunuh oleh psikopat itu. Setelah itu terlihat Jacob yang memindahkan satu persatu saudaranya ke dalam mobil ayahnya yang bertujuan agar mereka semua aman dari psikopat tersebut. Dan di tempat lain di dalam perjalanan pulang ke rumah, di sini sebuah mobil misterius hampir saja menabrak taksi yang dinaiki oleh Joyce dan Thompson itu. Tapi di sini mobil itu menabrak trotoar. Stay in the car. What are you doing? Stay in the car. Dan, be careful. Dan karena penasaran, di sini Thompson langsung mengecek mobil itu dan ketika membuka bagasinya, di sini Thompson melihat mayat dari Anna yang dimana membuatnya semakin khawatir dengan anak-anaknya. Di sisi lain, Jacob yang kembali ke dalam rumah menemukan Maggie yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa yang membuatnya marah. Di luar rumah, Jacob mendorong bak sampah ke arah Emily yang dimana isinya dipenuhi kembang api dan ketika Emily membukanya, inilah yang terjadi. Ketika akan pergi, di sini Jacob ditodongkan senjata oleh Emily yang berdiri di belakang mobil tersebut. Dan tanpa pikir panjang, di sini Jacob langsung menarik gas dan pergi dari tempat itu sambil membawa saudaranya dengan mobil ayahnya. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Emily yang berjalan pincang dengan luka yang cukup parah dan selesai. Sungguh film psikopat yang sangat
Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah sembarang dalam memilih babysitter jika kalian tidak ingin keluarga kalian seperti di dalam film ini. Kita berjumpa di video selanjutnya. Bye.